Shalom damai sejahtera kepada keluarga besar BTPN. Saya percaya di bulan Natal ini Tuhan memberikan rahmat dan Tuhan memberikan damai di hati setiap kita. Dan menjelang tahun baru ada janji-janji Tuhan bagi setiap individu yang mencari wajahnya sungguh-sungguh. Mari kita sama-sama berdoa menyambut firman Tuhan hari ini. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kita dan memberi kita kekuatan baru. Mari kita menundukkan kepala dan mencari wajah Allah. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampaikan sabdamu, dan hamba berdoa agar setiap hati dipenuhi dengan iman, karena Engkaulah yang terbesar di antara segalanya, di bumi, di langit, dimanapun juga tiada seperti Engkau ya Tuhan. Biarkan hari ini percaya kami menjadi lebih utuh lagi. Kami tidak menjadi bimbang maupun ragu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sampaikan sabdamu. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita buka sama-sama di Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai 31. Tentunya ayat emas kita nanti adalah ayat terakhir, ayat 31 itu. Tapi saya bacakan dulu ya. Bunyinya begini, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pertama-tama di ayat 26, firman Tuhan memanggil kita untuk mengarahkan mata kita kepada satu pribadi di atas alam semesta. Tentunya kita mengenalnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan sedang mengingatkan kita, kalau kita ragu dan bimbang, kita melihat kepada sesuatu yang lebih besar dari hidup ini dan segala tekanannya. Segala persoalan dan problema, ada sesuatu yang lebih besar di dalam alam semesta, suatu kesaksian di langit-langit di atas. Ya Tuhanku, bila ku memandang langit dan guruhmu, jika ku mendengar halilintar, kalau ku lihat ciptaanmu, how great thou art, ajaiblah Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit, disuruh lihat ke atas, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh mereka segenap tentara keluar sambil memanggil nama mereka satu persatu. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ketika hati kita lemah, waktu kita tidak berdaya, jangan cari kekuatan di dalam dirimu sendiri. Orang-orang dunia berkata begini, there is a hero in you, ada pahlawan di dalammu. Sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa di dalam kita ini tanpa Kristus, kita bobrok, kita bangkrut. Kita gak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Jadi jangan cari sesuatu dalam dirimu, karena manusia itu notabene sudah jatuh. Jangan taruh percaya pada daging dan darah. Kalau kita lemah, coba lihatlah alam semesta. Kalau bumi masih berputar pada porosnya, berarti Tuhan belum selesai dengan ciptaannya, termasuk Anda dan saya, ciptaannya yang paling mulia. Arahkan matamu ke langit, lihatlah kepada sesuatu yang lebih besar. Supaya kita ingat bahwa di atas sana masih ada yang Maha Kuasa dan Maha Kuat. Itulah bahasa sehari-hari ayat 26 yang barusan kita baca ini. Bukankah Tuhan yang memanggil satu persatu bintang di langit, memberi nama kepada mereka sebelum ilmuwan bisa melihat satu pun, sebelum ditemukan oleh manusia, lalu manusia tahu yang itu adalah Jupiter, yang itu adalah bulan. Tuhan yang menaruh semua itu di situ. Kalau Tuhan teliti tidak ceroboh menaruhnya di sana, Tuhan tahu apa pergumulan hidupmu.
Tuhan tidak lupa di mana Anda berada, sekalipun seolah-olah God is silent. Seperti seakan-akan Tuhan itu diam saja dalam pergumulan kita. Tapi Tuhan itu tetap ada. Hanya karena Tuhan belum menjawab doamu dan doaku bukan berarti dia nggak ada di situ. Sebab semua akan indah tepat pada waktunya. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat, berarti dia tidak pelupa, Tuhan kita tidak pikun. Makanya hati kita tuh jangan menjadi tak ateis. Jangan mudah menjadi orang yang tidak percaya. Tidak ada orang yang tiba-tiba melepaskan kepercayaannya, semua itu pelan-pelan. Nah, waktu kita merasa tidak berdaya, tidak kuat dengan tekanan, arahkan matamu bukan ke langit saja, tapi dia yang di balik langit itu. Arahkan matamu kepada Tuhan yang maha kuasa dan maha kuat. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mata kita tertuju kepada Kristus. Itu komitmen yang dipegang dalam suka dan duka, dalam naik maupun turun dalam hidup ini. Jangan goyang. Kaki kita bisa goyah, mata jangan. Pandang pada Tuhan. Mataku tertuju pada Yesus Kristus. Itulah kekuatan iman kita. Sebab Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 27 sebuah peringatan buat kita. Seringkali iman itu bergeser pelan-pelan, dimulai dengan pengakuan. Pengakuan iman itu lawan katanya apa? Yaitu kita mengucapkan sesuatu yang berlawanan. Mulailah Yakub atau Israel di sini berkata begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan, alias mana Tuhan peduli. Tuhan itu loh, gak ada, dia gak berani berkata Tuhan gak ada di alam semesta. Dia mulai dulu menitis karir ateis dengan cara berkata Tuhan itu gak ada dalam pergumulan saya. Dia mulai kecewa, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan yang mendengar pun heran sehingga berkata di ayat 7a, mengapa engkau berkata demikian? Loh kok begitu pengakuanmu? Kenapa hatimu terburu-buru hanya karena belum melihat jawaban atau mujizat di depan? Kita langsung kecewa sama Tuhan dan berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan itu gak ada di hidup saya, mungkin ada di alam semesta. Di hidup orang lain juga, orang lain ditolong, saya tidak. Tangannya terbuka untuk orang lain, tapi bagiku tangannya tertutup. Hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Ini perkataan orang yang kecewa hatinya. Bukan sekedar putus asa. Kalau kita putus asa, arahkan mata. Pandang Yesus hari ini. Tapi kalau kita kecewa, Yesus pun kita gak sudi. Disinilah banyak orang mulai bergeser dari iman langsung kepada ketidakpercayaan. Itu bergeser pelan-pelan. Gak ada orang ateis semalam itu gak ada. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Biasanya orang memulainya dengan kecewa dulu sama hidup ini. Lalu kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan tidak menolongnya. Lalu ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Indah ya. Tuhan koreksi dengan kasih yang namanya Yakub atau Israel yang pelan-pelan mulai bergeser ateis. Karena mereka sudah gak melihat kepada dia yang lebih besar. Mereka melihat pada masalah mereka yang besar sekali di depan mata. Mata mereka tertuju kepada persoalan. Bahkan kepada dirinya. Orang yang seperti ini pelan-pelan mulai out of touch dengan Tuhan. Mulai tidak connect dengan yang maha kuasa dan maha kuat. Bukan Tuhan yang meninggalkan mereka. Seringkali bukan Tuhanlah yang meninggalkan kita. Tidak pernah Tuhan begitu sama hidupmu. Tapi kitalah yang meninggalkan Tuhan perlahan-lahan. Tanpa kita sadari, semoga firman ini menguatkan iman kita hari ini. That Jesus is the greatest in this life. Apapun yang terjadi, dia terlebih besar. Di dalamku, Yesus terlebih besar. Roh yang di dalam diri kita, Roh Kudus itu lebih besar daripada roh-roh di dunia. Dia lebih besar dari masalahmu, dari persoalanmu, bahkan dari pikiranmu.
Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, alias Tuhan itu gak pernah berubah, dia itu Alfa dan Omega. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, dia tidak akan berubah. Kan dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, komitmen Tuhan itu selalu Alfa Omega. Tuhan kalau komit sama kita itu ya, dari awal hingga akhir. Sungguh, Tuhan itu komitmen itu dari sejak kita di kandungan mama, kita dirajut oleh tangannya, peduli amat. Ya, kita hadir ke dunia itu karena direncanakan oleh orang tua, atau karena ada di antara kita yang disebut keturunan haram. Sebenarnya nggak ada. Yang haram itu papa mamanya. Anak itu semua dari Tuhan. Sekalipun ada orang yang dikandung di luar nikah, wedlock, tetapi Tuhan mengubah kesalahan tersebut menjadi bayi yang indah, yaitu sebagian di antara kita yang lahirnya demikian. Setiap kehidupan itu karunia, sekalipun dikandung dalam kesalahan, Tuhan tidak pernah berbuat salah. Tuhan memberikan kesempatan baru bagi orang-orang yang dibesarkan di keluarga yang broken home sekalipun, mereka punya pilihan. Masa lalu tidak harus mendikte atau mengejar. Mereka bisa punya masa depan penuh pengharapan jikalau mereka hari ini memilih kehendak Tuhan. Mereka memilih kasih bukan benci, taat bukan dosa, setia bukan mutung di tengah. Kalau kita bisa punya pilihan, pilihlah Tuhan. Pilihlah kehidupan, bukan kejahatan. Pilihlah kebaikan. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Komitmen Tuhan kalau ciptakan dunia itu gak ada yang namanya renovasi setengah jalan. Mana ada kita lihat langit ya, kita mau traveling seluruh dunia, lalu tiba-tiba di langit tertentu itu masih renovasi. Kita lihat di atas bukan awan tapi bolong. Gak ada. Tuhan kalau kerja itu selalu kelar. Bahkan yang namanya gajah di daratan pun ada mirip-miripnya, cousinnya dugong di lautan. Kuda liar atau kuda yang diternakkan, kuda perlombaan, ada di atas dataran. Di atas daratan yang kering ada kuda, di dalam laut ada kuda laut. Tuhan kalau kerja itu ekstra-ekstra, gak pernah setengah jalan. Kalau Anda dan saya ragu apakah ada Tuhan, coba lihat ciptaan. Gak mungkin yang namanya ini semua karena tabrakan meteor. Kalau kita lihat langit sekeliling kita, kita perhatikan, ini ada maestronya. Ini betul-betul ada mastermind-nya, ada blueprint-nya ini. Semua ada blueprint-nya. Pasti ada perancangnya, ada desainernya, ada arsiteknya dunia ini. Dan fakta bahwa bumi masih berputar pada porosnya, kita gak semuanya lenyap di angkasa. Bayangin kalau nggak ada gravitasi, kita semua mati. Fakta bahwa masih ada oksigen terus berjalan. Bukan lagi dalam bentuk tabungan yang mahal-mahal sekali orang untuk beli nafasnya, tapi Tuhan kasih cuma-cuma. Coba pikirkan kalau kita ragu, apakah ada Tuhan? Allah kita itu kekal. Kita mau mikir apa tentang dia nggak berubah. Kita percaya atau nggak percaya Allah itu ada, Allah itu baik atau tidak, dia tetap ada, dia tetap baik. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Pekerjaannya selalu tuntas. Tuhan ialah Allah yang kekal. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhan lagi koreksi Yakub, Tuhan lagi koreksi Israel yang mulai pengakuannya ngawur. Karena seringkali pengakuan mulut kita itu kan connect dengan hati. Apa yang di mulut itu dari hati. Jadi kalau hatinya udah pahit, menusuk-nusuk di dalam jiwa, biasanya keluar di mulutnya juga pengakuan-pengakuan yang bitter. Pengakuan-pengakuan yang sifatnya kepahitan dengan Tuhan. Berapa banyak kita seperti itu sifatnya. Kita suka kepahitan dengan kehidupan, suka kecewa. Jangankan sama orang, bahkan sama Tuhan. Kelihatan kita profesional di luar, kerjakan banyak barang. Tapi di dalam ini rapuh orang berdosa. Kita itu kosong hampa. Di dalam diri kita itu loh, kita bahkan gak happy sama diri sendiri. Kita menyebut diri sendiri bukan orang yang bahagia, kita kejar kebahagiaan di tempat yang salah. Aku bahagia, aku happy kalau aku punya ini atau punya itu. Kalau aku bisa begini atau begitu. Tapi yang gak happy melulu, setelah itu semua berlalu, setelah dilampaui gul-gulnya, tetap ternyata di dalam dirinya ada lubang donat di hatinya. Bayangkan, kalau kita isi hati kita itu dengan Kristus, dengan Dia yang terlebih besar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kalau kita tahu bahwa kita itu sangat penting bagi Dia. Kita itu sangat-sangat berharga.
kita nggak akan cepat putus asa karena kita tahu Tuhan belum selesai. Karena di ayat 28b dikatakan ia tidak menjadi lelah. Ingat itu. Dan tidak menjadi lesu. Tuhan nggak give up on you. Tuhan nggak menyerah atas hidupmu. Namun demikian jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Karena manusia itu otaknya hanya sebesar genggam tangan. Mana bisa ngerti alam semesta apalagi memahami jalan-jalan Tuhan. Karena dikatakan di Alkitab, lihat di ayat 28 terakhir ini tidak terduga pengertiannya. Makanya jangan terburu-buru putus asa. Jangan tergesa-gesa kecewa. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Terima dulu dengan iman bahwa He doesn't give up on you. Dia tidak menyerah atas hidupmu. Dan tidak terduga pengertiannya, berarti jangan cepat-cepat menghakimi. Janganlah kita lekas-lekas menghakimi Tuhan. Hanya karena Tuhan sekarang seolah-olah belum bekerja di depan mata. Bukan berarti dia tidak bekerja di balik layar. Tangan Tuhan sedang merenda perkara yang ajaib dalam hidupmu hari ini. Karena dia adalah Allah yang berhati besar atas hidupmu dan hidupku. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia kasih kekuatan kepada mereka yang gak punya. Jadi ini mulai dari nol atau minus. Tapi bagi orang yang kekuatannya sedikit, masih ada, dia tambahkan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Indah ya. Yang nol dikasih baru, dikasih kartu perdananya. Atau yang minus ditutup dulu hutang piutangnya sama Tuhan, diberikan a new start atau garis mulai yang baru. Tapi orang-orang yang imannya pas-pasan ditambahkan. Tuhan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Di sini ada dua dimensi Tuhan bekerja. He gives and He increases. Dia memberi lalu dia menambah. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Bukan hanya akan memperoleh kerajaan itu, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan kita itu bukan kurang-kurangan, kecuali kalau dosa dan sifat buruk kita. Atau kebiasaan lama kita. Tapi soal segala perkara, di luar dosa, Allah kita itu tambah-tambahan. Jangan ikut Yesus supaya jadi kaya, supaya jadi sehat lah, supaya bisa minta-minta dan selalu diberi oleh sorga. Bukan. Kita ikut Yesus karena kita nggak ada jalan lain yang kita bisa tempuh. Bukankah Tuhanlah jalan kebenaran? Bukankah Dia telah membeli kita dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba Allah? Karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya, diselamatkan. Tidak binasa, tapi sungguh-sungguh selamat jiwanya. Kita ikut Tuhan itu karena apa? Karena Dia sudah membeli kita. Tapi ingat ya, kalau kita ingat Tuhan tuh, jangan cepat-cepat, jangan izinkan hatimu itu gampang sekali menyerah. Karena di dalam dunia Tuhan, Dia itu menambahkan, Dia memberi dan bahkan menambahkan. Hanya karena kita belum melihatnya dalam realita. Kita belum melihatnya dalam alam nyata. Bukan berarti bahwa itu gak ada, percaya dulu sebab iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau ikut Tuhan itu harus beriman, percaya dulu. Percaya itu karena mendengar, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Siapa bilang iman gak melihat? Iman tuh melihat later on, setelah itu nanti kita melihat. Abraham mendengar dulu dan percaya, dia akan menjadi bapak bangsa-bangsa. Nantinya dia baru melihat Ishak. Lalu setelah dia mati, keturunannya mengalami penggenapan janji. Tuhan kita itu tidak mengecewakan. Tapi kasihanlah orang-orang yang mudah kecewa. Sebelum waktunya tiba penggenapan itu, mereka udah lari dari hadirat Allah. Allah kita tuh besar. Kenapa kita ragu? Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Indah ya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi jangan lemparkan handuk putih di tengah-tengah turnamen pertandingan. Banyak orang itu tidak sedikit di antara kita itu punya kebiasaan begini loh. Dikit-dikit quit. Berat dikit menyerah. Tunggu sedikit berdoa, hidupku tersembunyi di hadapan Allah. Tapi orang muda bisa menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna bisa tersandung ayat 30. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan Tuhan di sini itu kunci. Gimana kita bisa
kuat sampai akhirnya dan mengalami penggenapan janji. Yaitu kalau kita berpegang teguh pada Tuhan. Kata menanti ini bukanlah suatu kalimat pasif. Menanti itu berarti menunggu, melipat tangan, dan tangan di dagu seperti ini tidak berbuat sesuatu. Bukan. Menanti di sini itu kata aktif, bukan kata pasif. Arti menanti di sini itu adalah lakukan aktivitas rohani yang menguatkan imanmu. Dan jikalau Anda hari ini merasa lelah, gak apa-apa slow down sebentar, tapi jangan quit. Jangan kita menyerah. Ya. Kita boleh pelankan, namun jangan izinkan hatimu lari dari hadiratnya. Ada waktunya kalau kita itu menanti Tuhan, saat-saat tertentu kita bisa nyanyi dalam hadiratnya. Tapi ada orang tertentu, ada orang-orang yang datang ke gereja dalam kondisi hatinya gelisah. Dia gak nyanyi apa-apa, tapi menangis sepanjang pujian. Itu juga menanti Tuhan loh. Sekalipun dia gak bisa memuji seolah-olah, tapi dia gak lari dari hadirat Allah. Dia tetap datang ke gereja. Atau kalau di rumahnya sendiri, saat-saat yang dia telah tentukan tiap hari dia dedikasi itu menjadi saat teduh pribadi. Dia gak bolong hari itu hanya karena masalah hidupnya berat atau tekanan yang dia rasakan. Dia tetap masuk hadirat Tuhan, cuman gak seperti biasanya. Biasanya dia bisa ceria, memuji-muji Tuhan sambil mendengarkan lagu. Atau dia main gitar sendiri. Atau dia dengarkan him-him, lagu-lagu pujian yang ada. Tapi kali itu, dia gak bisa partisipasi. Karena dia berlinang air mata. Dia mengerang seperti Ibu Hana. Yang meminta keturunan. Akhirnya diberi Samuel, bukan? Dia mengerang komat kamit mulutnya. Itu pun menantikan Tuhan. Susah ya, susah nyanyi mungkin. Tapi tetap arahmu ke arah Tuhan. Jangan arahnya menjauh seperti Yunus. Malahan melarikan diri Tuhan suruh ke Niniwe. Dia malah perginya ke lawan sebaliknya. Dia pergi ke lawan katanya. Jangan lari. Lawan kata menanti itu lari. Lawan kata menanti itu bukan gak sabar. Lawan kata menanti itu lari. I am better stuck with Jesus than going away from Him. Saya lebih baik stagnan dengan Tuhan. Ya, di sini mungkin stalemate. Seolah-olah saya skakmat. Saya mendingan tetap di sini, dungu seperti hewan, namun aku tetap di tengahmu. Namun aku tetap di dekatmu maksudnya. Saya tetap berada dengan Tuhan, stagnan gak apa-apa. Lebih baik daripada lari 1000 hari di tempat lain, apalagi di rumah orang fasik. Menanti itu berarti bertahan. Menanti itu berarti menyeret kakimu untuk ke arah Kristus. Sekalipun seluruh perasaanmu tidak menginginkan itu terjadi. Malah ingin lari. Menanti ini berarti melakukan aktivitas rohani. Sekalipun kadang-kadang aktivitas rohani itu nggak terasa seperti aktivitas sama sekali. Nampaknya nggak demikian. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa doa hari ini. Tapi tetap di hadirat Allah tuh. Menangis terseduh-seduh itu juga aktivitas. Tidak berbuat apa-apa. Namun demikian tidak lari dari hadapan Allah. Itu berarti berbuat sesuatu. Itu bertahan namanya, itu menanti. Lebih dari itu, dengarkan firman Tuhan seperti ini. Bukan hanya dengar lagu puji-pujian. Ada waktunya kita bisa baca Alkitab dapat sesuatu sendiri. Harus sih ya, buat komitmen punya hubungan pribadi dengan Bible ini. Tapi ada saatnya juga, waktunya dari waktu ke waktu bisa tiba. Kemungkinan Anda tidak bisa membuka Alkitab dan dapat sesuatu karena Anda lagi gelisah, gundah gulana. Mungkin lagi kalut hatinya. Nah seperti ini, mendengar firman seperti ini yang diolah oleh orang lain, seorang hamba Tuhan. Seperti yang saya lakukan. Itu keluar rema-rema. Keluar yang namanya makanan rohani. Mana di padang gurun itu. Anda tinggal memungutnya. Tidak usah susah untuk mengolahnya sendiri. Anda tinggal memungut dari tanah. Asal ada rendah hati, mudah diajari. Mana itu tinggal diambil. Tinggal dipungut saja, dimasukkan ke dalam perbendaharaan. Lalu dimakan. Luar biasa Tuhan itu selalu menguatkan umatnya. Tuhan gak pernah membiarkanmu yatim piatu. Menanti itu juga bisa memberikan diri untuk dilayani. Kadang-kadang kita bisa berkata pada teman kita, doakan aku ya. Nah kalau setiap kali ketemu hanya doakan saya, orang begitu sesuatu yang salah. Tetapi dari waktu ke waktu jangan Anda sungkan kalau Anda butuh didoakan, bilang sama orang yang berhak mendoakan Anda. Orang-orang yang bisa dipercaya, mereka yang sudah lebih dewasa iman. Please,
doakan aku. Itu juga menanti-nantikan Tuhan. Tapi jangan lari dari hadiratnya lalu kembali ke dosa lama, mabuk-mabukan untuk lupakan masalah. Ya kan? Lalu pergi ke clubbing, kenapa? Biar di tengah-tengah hura-hura, di tengah hura-hura kita bisa lupa. Jangan lupa loh, setelah pulang masih ingat lagi masalahmu. Semua aktivitas duniawi itu percuma, tidak membawamu maju dalam persoalanmu. Tidak juga menuntunmu ke arah solusi. Dia bukan bagian dari solusi. Aktivitas beginian bagian dari masalah. Semua itu sia-sia. Aktivitas yang begini itu merugikan. Malah membuat kita putar-putar di padang gurun lalu mati seperti bangsa Israel 40 tahun di padang belantara. Menantikan Tuhan itu pilih-pilih activity. Pilih-pilih apa yang berguna, apa yang rohani, apa yang membangun imanmu. Karena orang ateis gak semalam. Biasanya setelah dia kecewa di hati, mulai di pengakuannya salah, kemudian dia mempertanyakan Tuhan. Setelah dia mempertanyakan Tuhan, kekuatannya pun dia pun mulai lelah, mulai lesu, kekuatannya mulai hilang. Dulu kekuatan sisa sedikit pun mulai bocor semua, tinggal nihil. Lalu salah pergaulan. Wah, seolah-olah sudah jatuh, ketimpa tangga. Seperti keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Udah gak ada jalan keluar dari masalah, masuk ke dalam masalah. Bukannya ketemu jalan keluarnya, malah ketemu jalan masuk ke masalah lebih besar lagi. Jikalau tadi masalah kehidupan, mulailah tiba masalah kerohanian. Karena dia disambut tangan oleh pergaulan yang salah. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Menanti-nantikan Tuhan itu harus dengan orang yang tepat, di lingkungan yang tepat. Jangan beri diri kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan berdiri. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk mendengar nasihat orang fasik. Maupun makan bersama dengan pencemooh. Bukan berarti kita eksklusif. Bukan berarti kita itu menjauhkan diri dari orang-orang sekeliling kita. Enggak. Tapi pilih-pilih siapa yang bisa berbicara ke dalam hidupmu. Pilih-pilih siapa yang bisa menguatkanmu ketika imanmu lemah atau hampir habis sama sekali. Salah pilih bisa fatal akibatnya. Maka itu menanti-nantikan Tuhan kadang-kadang bukan sendirian. Menantikan Tuhan itu pasti juga bersama dengan saudara seiman. Minta tolonglah kalau Anda tidak kuat. Sebab ada yang lebih besar yaitu Tuhan. Bahkan ada yang lebih besar daripadamu yaitu orang yang lebih dewasa, rohani. Atau mereka yang lebih kuat imannya. Bahkan ada orang-orang yang sudah pernah lalui atau alami apa yang sedang Anda gumulkan. Dan mereka sudah mengalami kemenangan. Ada kesaksian oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Jangan cari iblis malahan. Nanti kesaksianmu dikalahkan. Cari di mana ada kesaksian. Orang itu kok bisa begini ya? Dia alami persis yang aku alami. Hanya dia telah mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Atau beberapa bulan yang lalu. Orang ini menang. Aku mau belajar dari dia. Atau mungkin ada orang tertentu yang belum keluar dari masalahnya, sama persis dengan masalah Anda. Tapi orang itu punya attitude atau sikap hati yang berbeda dengan dirimu hari ini. Aku mau belajar, kenapa dia bisa beriman sama Tuhan? Kenapa dia bisa tetap teguh? Kenapa dia bisa tabah? Aku mau belajar dari dia. Menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ini janjinya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali kalau terbang pertama-tama kan dia kepakan sayapnya. Tapi setelah itu lihat, gak terlalu banyak movement atau gerakan. Dia tinggal ulurkan kedua sayapnya itu yang gagah perkasa. Lalu dibawa angin, ya kan? Awal mula itu berat untuk take off pesawat. Tapi setelah dia di atas itu gak kerasa goyang sama sekali. Karena dia lajunya itu kencang sekali. Orang itu di mula-mula saja. Rasa berat bayar harga, tapi setelahnya gampang. Makanya itu perumpamaan Raja Wali dilanjutkan begini. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lalu lanjutkan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Aneh ya, kenapa kok berlari dulu baru berjalan? Orang kalau mau cepat kan jalan dulu, jalan cepat lalu lari sekencang-kencangnya. Ini enggak, mereka berlari dan enggak menjadi lesu. Orang sprint itu 100 meter, ya kan? Kalau olimpiade. Lalu nanti cetak rekor yang baru.
Lalu ditembak di atas, door, on your mark, get set, go. Waktu dia lari kan sekencang-kencangnya. Take off pertama itu, dia melaju sekuat-kuatnya, itu berapa detik saja. Tapi setelah itu, kakinya lebih leluasa. Langkah-langkahnya lebih panjang. Karena dia sudah melaju dalam kekencangan. Makanya itu, lari itu mendahului berjalan. Mereka berlari tidak menjadi lesu, nggak kram kaki. Pesawatnya itu take off, nggak melorot ke bawah, itu bahaya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Tapi sekali mereka sudah jalan, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Banyak orang itu menjadi ateis hati itu di saat berlari. Dia kram jiwanya. Lalu dia tinggalkan Tuhan. Padahal seharusnya kalau dia teruskan percaya, di titik tertentu dia tinggal berjalan. Sisanya hanya walking after you run. Setelah Anda berlari tidak menjadi lesu, tinggal berjalan dan tidak menjadi lelah. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Tinggal berjalan. Sama-sama nyanyikan. Haleluya. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Tinggal berjalan, tinggal percaya. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. On this wonderful day, on this wonderful day, wonderful day, wonderful day He has made. Engkau yang lebih besar dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak melihat kondisi dan keadaan, apalagi masalah problema, tapi memandang kepada Kristus. Tuhan, beri kekuatan iman kepada setiap anak-anak-Mu. Biar kami tidak menjadi ateis hati, tapi berjalan makin lama, bukan makin lesu, bukan menjadi lelah, tapi semakin percaya kepada Tuhan dan janjinya. Terima kasih Tuhan, bless your people. Dalam nama Yesus, amin.